perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin
sesuatu. Doa mengubah segala, doa mengubah segala, doa mengubah segala sesuatu. Jemaat silakan bangkit berdiri. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa untuk beribadah di dalam ibadah streaming yang ada. Mari kita mau tetap terus merasakan akan sukacita dan kebaikan Tuhan di dalam ibadah kita. Dan mari sebelum kita memulai ibadah kita saat hari ini, kita mengambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, ibadah kita pada saat hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ayat pengantar kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, dahulu, sekarang, dan selamanya. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, segala pujian. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus, Ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang dahsyat, yang penuh kuasa. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah-Mu. Bapa, saat ini kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami memohon pengampunan daripada Tuhan, karena sungguh kami menyadari seringkali kami tidak setia kepada Engkau. Seringkali kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Bapa, ampuni kami, layakan kami Tuhan, sehingga kami layak disebut anak-anak tebusan darah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berita anugerah terambil dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jemaat dipersilakan duduk. KPPK nomor 179, kini ku milik Yesus. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku. Dia menebusku korban diri, kini ku miliknya. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milik
Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami ya Bapa. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Jadikan kami indah Tuhan. Ajar kami taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kami datang Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita kembali lagi merenungkan akan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kepada kami mengucap syukur atas kesempatan Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa beribadah pada saat hari ini Tuhan. Kesempatan yang indah di mana kembali lagi kami akan mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu, agar kami juga dapat terus melakukan akan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kau juga tolong hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya, biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita masih bisa beribadah gitu ya. Di dalam ibadah streaming yang ada, biar tidak terus mengurangi akan semangat kita, tidak mengurangi akan sukacita untuk kita bisa beribadah. Dan saya percaya bahwa hidup kita ada di dalam penyertaan dan pertolongan yang daripada Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika minggu kemarin kita sudah membahas akan satu kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang keselamatan yang memerdekakan. Ya, keselamatan yang telah memerdekakan. Artinya bahwa kita telah diselamatkan oleh Kristus, yang bisa diartikan bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Kita yang bisa dikatakan bahwa hidup kita telah dibebaskan dari hukuman dosa dan keterikatan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berbicara tentang keselamatan yang memerdekakan hari ini,
kita akan kembali lagi merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, sebagai orang yang sudah dibebaskan, maka apa yang harus kita lakukan? Atau perubahan apa yang seharusnya kita miliki di dalamnya? Yaitu bagaimana kita berbicara tentang ketaatan yang nyata. Ketaatan yang nyata. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Galatia pasal yang ke-5 ayat 16 sampai 26. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26, demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biar firman Tuhan ini dapat terus kita renungkan dan kita mau lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian firman Tuhan yang baru saja kita baca menjadi satu kelanjutan dari kebenaran firman Tuhan minggu kemarin, gitu ya, tentang kemerdekaan atau keselamatan yang memerdekakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu tema yang tadi sudah saya sampaikan yaitu tentang ketaatan yang nyata. Berbicara melalui nats yang baru saja kita baca. Apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan atau apa sih yang dimaksud dengan ketaatan yang nyata? Dalam bagian ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan yang nyata itu berarti yang pertama, hidup oleh roh. Ketaatan yang nyata yang bagian pertama yang saya sampaikan yaitu hidup oleh roh. Ayat 16 di sana dikatakan bahwa maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita lihat di ayat 16 yang baru saja kita baca, terlihat sekali sebenarnya di dalam bagian ini bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia. Ya, saya rasa minggu kemarin kita sudah dijelaskan dengan begitu baik. Bahwa ada satu persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat di Galatia. Yaitu mereka sedang diperhadapkan dengan satu keinginan, yaitu yang disebut dengan keinginan daging. Ada satu hal di mana mereka selalu diperhadapkan dengan sesuatu yang selalu berhubungan dengan dosa. Bagian ini tentu saja tidak bisa terhindar sebenarnya dalam kehidupan jemaat di Galatia. Oleh karena itu jika kita lihat di ayat 16 yang baru saja kita baca, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada mereka bahwa hiduplah oleh roh. Oleh karena itu jika kita merenungkan atau mengikuti akan ibadah yang minggu kemarin ya, akan kebenaran firman Tuhan kemarin, yaitu tentang keselamatan yang memerdekakan. Artinya apa? Di bagian atau di ayat 1 sampai yang ke-15, Rasul Paulus sudah mengingatkan pada jemaat di Galatia bahwa hai engkau jemaat di Galatia, engkau itu adalah orang-orang yang sudah merdeka.
Kristus telah memerdekakan dirimu, Kristus telah membebaskan dirimu. Oleh karena itu ketika Kristus sudah menyelamatkanmu dan Kristus telah memerdekakan dirimu, maka sekarang hendaklah hidupmu adalah hidup oleh Roh. Atau yang kita bisa katakan dalam bagian ini yaitu bagaimana hidup kita adalah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana hidup kita di dalam Roh itu sendiri. Oleh karena itu jika kita kembali lagi terus melihat dan merenungkan bagian ini, hidup mereka seharusnya adalah hidup yang melakukan akan apa yang Tuhan mau. Ketika kita sedang berbicara tentang hiduplah oleh Roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya teringat sekali ketika masa-masa saya SMA gitu ya. Ada satu kita sebutnya satu kegiatan ekstra kurikuler gitu ya. Kurikuler gitu ya. Ada satu kegiatan yang cukup bagi saya cukup membanggakan sebenarnya ketika bisa mengikuti kegiatan itu atau ekstrakurikuler itu. Hanya saja waktu untuk latihan ya, waktu untuk saya bisa mengikuti tidak sesuai atau tidak bisa saya ikuti sehingga tentu saja saya tidak memilih bagian itu. Yaitu ada satu ekstrakurikuler yang cukup terkenal yang bisa saya katakan cukup membanggakan yang namanya Paskib atau Paskibraka gitu ya, pasukan pengibar bendera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap anak-anak yang mengikuti kegiatan ini ya, khususnya siswa-siswa yang mengikuti kegiatan ini dari sekian ratus siswa yang ada di sekolah saya waktu itu, bisa ketahuan siapa anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler ini dengan melihat pakaian mereka. Biasanya di bagian pojok kiri ini ya, bagian atas ini atau di atas saku mereka biasanya itu ada satu pin atau ada pin yaitu pin bendera merah putih. Kita bisa tahu bahwa anak ini adalah anak Paskib kalau mereka memakai itu, gitu ya. Setiap orang tidak ada yang setiap siswa yang tidak memakai itu berarti mereka bukan anak Paskib. Yang sangat terlihat menonjol bahwa mereka adalah anak-anak Paskib yaitu ketika mereka sedang memakai pin itu. Dan kalau nggak salah itu ada satu keharusan bagi mereka untuk mereka menggunakan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan yang ingin saya sampaikan dalam bagian ini, ketika mereka memasuki ekstrakurikuler itu dan menggunakan pin itu. Pin itu bukan hanya sekedar sebagai status mereka sebagai seorang anak Paskib gitu ya, tapi bagaimana mereka hidup di dalamnya. Artinya apa? Bagaimana mereka belajar mendisiplin diri mereka belajar akan taat akan setiap peraturan yang ada di dalamnya, latihan, waktunya latihan mereka harus latihan ya. Setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan Paskib mereka harus ikut. Bukan hanya sekedar pin yang menempel di baju mereka menjadi satu kebanggaan. Tetapi seluruh hal yang ada di dalamnya mereka harus mengikutinya, menghidupinya senantiasa. Begitu pula juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita sebagai orang yang sudah dibebaskan. Maka hidup kita yang dulu adalah hidup di dalam dosa, gitu ya. Hidup yang terus dibelenggu di dalam dosa. Sekarang berbeda, yaitu bagaimana kita harus hidup oleh Roh itu. Bagaimana hidup kita yang dulu hanya ingin menuruti keinginan daging kita, melakukan akan apa yang menjadi hawa nafsu kita, fokusnya hanya kepada diri kita sendiri, saat ini berbeda. Yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan yaitu untuk melakukan akan apa yang Tuhan mau. Dan inilah yang kembali lagi mengingatkan kita Bapak Ibu dikasihi Tuhan menjadi tujuan hidup setiap kita orang-orang percaya. Yaitu untuk memuliakan Dia dan menikmati Tuhan senantiasa. Oleh karena itu dalam bagian ini kembali lagi dapat terus kita renungkan dan kita lihat dalam kehidupan kita. Sebagai bentuk ketaatan kita yang nyata di dalam Kristus. Hendaklah hidup kita adalah hidup yang terus melakukan akan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu juga kita lihat di dalam ayat 16 dan 17 sana dikatakan, 16 bagian akhir dan 17 dikatakan, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging.
Dua hal yang berbeda yang selalu bertentangan. Tidak bisa disatukan. Oleh karena itu di dalam bagian ini mengingat bahwa keinginan daging itu senantiasa selalu kadangkala selalu menghampiri kita, seakan-akan sedang menggoda diri kita, gitu ya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana caranya kita bisa menghadapi akan hal itu? Selain kita harus hidup oleh Roh, bagian yang kedua Bapak Ibu dikasih Tuhan, yaitu kita seharusnya memberi diri untuk dipimpin oleh Roh. Ayat 18 sana dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ada sesuatu yang unik di dalam ayat 18 dalam bagian ini. Jemaat di Galatia nampaknya bukan hanya sekedar dalam menghadapi satu persoalan, yaitu keinginan daging yang ada atau hawa nafsu yang ada. Tetapi dalam bagian ini mereka juga sedang diperhadapkan dengan satu hal, yaitu tentang hukum Taurat. Ya, tadi saya sudah katakan minggu kemarin sudah dijelaskan dengan begitu baik dalam bagian ini. Hukum Taurat ini menjadi satu hukum yang benar-benar terus mengikat hidup mereka, sehingga yang seharusnya dikatakan mereka adalah orang yang bebas, orang yang merdeka, mereka seakan-akan bukan masih tetap menjadi orang yang terbelenggu, menjadi orang yang belum bisa bebas lakukan akan apa yang seharusnya mereka lakukan. Itulah dalam bagian ini yang kembali lagi kita bisa renungkan di ayat 18, sana dikatakan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita sekarang adalah hidup oleh Roh itu sendiri, bagaimana hidup kita harus melakukan akan apa yang Tuhan mau. Maka bagian yang penting yang harus kita ingat, yaitu bagaimana kita seharusnya memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Mengizinkan, membiarkan agar Tuhan sendirilah yang memimpin hidup kita. Bukan lagi, oleh karena itu Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa hidup kita sekarang bukanlah milik kita lagi. Tapi siapa? Tapi Tuhan yang tinggal di dalam kita. Itulah yang memimpin kita. Oleh karena itu dalam bagian ini kembali lagi mengingatkan kita bagaimana kita mau memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 19 sampai 21 kembali lagi Rasul Paulus sebenarnya menyinggung di dalam bagian ini, yaitu tentang perbuatan daging itu telah nyata. Perbuatan daging ini masih mungkin terus-menerus mereka lakukan, mereka masih terus terikat di dalamnya, tapi sisi lain mereka juga masih terikat dengan yang namanya hukum Taurat. Sehingga bisa dikatakan yang seharusnya mereka menjadi orang yang bisa berfokus akan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka, sekarang mereka tidak bisa berfokus karena mereka masih berpikir bahwa, wah kalau saya tidak melakukan hukum Taurat, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Apakah benar Tuhan masih memimpin hidup saya? Apakah benar Tuhan masih akan menolong saya? Oleh karena itu di ayat 18 tadi dikatakan bahwa akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini hukum Taurat bukan seharusnya menjadi hukum yang menuntun mereka untuk dapat mengerti akan apa yang jadi kehendak Allah. Ya, oleh karena itu mengapa Allah memberikan hukum Taurat gitu ya, atau biasanya kita kenal dengan 10 hukum Musa yang ada. Mengapa Allah memberikan itu? Agar bangsa Israel mengerti batasan hidup mereka. Atau sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa agar bangsa Israel sebenarnya harusnya tahu akan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Ya, tetapi dalam bagian ini tadi saya katakan bahwa hukum Taurat yang seharusnya menuntun mereka untuk dapat mengerti akan kehendak Allah berubah menjadi sesuatu yang membuat mereka terus hidup di bawah bayang-bayang dosa itu sendiri. Seakan-akan langkah hidup mereka adalah langkah hidup yang benar-benar tidak bisa bebas, dalam arti ada sesuatu dalam diri mereka itu terus melakukan akan kehendak Allah. Hidup dipimpin oleh Roh, inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang seharusnya menguatkan dan menjadi sukacita bagi mereka
bahkan juga termasuk bagi kita semua. Jika dulu kita ada orang-orang yang mungkin terbelenggu, kita yang dulu ada orang-orang yang benar-benar terikat, ya, bahkan menjadi orang-orang yang seakan-akan ingin melakukan ini, nanti ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ada sesuatu yang tidak baik. Itu menjadi sesuatu yang seharusnya kita bisa menikmati hidup ini, menjadi akhirnya tidak bisa menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Hidup kita hanya dipenuhi dengan ketakutan, dan ketakutan. Oleh karena itu, dalam bagian ini ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, sekali lagi saya mengatakan, inilah yang menguatkan kita, inilah yang menghibur kita, dan inilah yang menjadi sukacita kita. Karena apa? Jika kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka masih hidup di bawah hukum Taurat, sebenarnya mereka sedang berusaha sendiri, gitu ya, sedang berusaha sendiri untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah. Oleh karena itu, hidup mereka hanya diisi dengan ketakutan, ketegangan, keterikatan, sesuatu yang seakan-akan tidak menyenangkan. Bahkan berkali-kali Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada orang-orang Farisi, gitu ya. Apalagi kalau berhubungan dengan hari Sabat. Mereka tahu bahwa hari Sabat adalah hari perhentian. Maka segala sesuatunya harus berhenti bagi orang-orang Farisi pada saat itu. Termasuk untuk melakukan kasih atau menolong seseorang pun. Bagi mereka itu dosa. Tapi Tuhan menentang akan hal itu. Oleh karena itu dalam bagian ini menjadi bagian yang kembali lagi kita bisa terus renungkan dan kita melakukan di dalam hidup kita. Hukum Taurat yang yang terus mengikat khususnya mungkin jemaat di Galatia pada saat itu, membuat mereka seakan-akan sedang berusaha sendiri, gitu ya, berusaha sendiri untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah. Tapi Rasul Paulus ingin mengingatkan di ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, gitu ya, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, artinya bahwa hidup kita bukan lagi bagaimana kita sedang berusaha untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah. Atau bisa dikatakan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi sebaliknya, Tuhanlah yang memampukan kita. Tuhanlah yang menopang kita. Tuhanlah yang menolong kita. Yang Tuhan mau hanya bagaimana kita mau memberi diri kita untuk dipimpin olehnya. Sudahkah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Oleh karena itu di dalam bagian ini berbicara tentang ketaatan yang nyata. Itu bagaimana kita hidup oleh Roh dan kita mau terus hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Melakukan akan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatan kita Bapak Ibu, tapi dengan kekuatan, dengan pertolongan yang daripada Tuhan sendirilah. Tuhan yang menyertai kita. Bagian ini kembali lagi mengingatkan kita Bapak Ibu dikasih Tuhan sebenarnya. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, ya, maka Dia bukan hanya sekedar menyelamatkan kita dalam arti ya sudah aku ampuni dosamu, setelah itu Tuhan biarkan begitu saja. Tapi dalam bagian ini kembali lagi Bapak Ibu, betapa besarnya, betapa dahsyatnya Allah kita, betapa kasihnya Tuhan kepada kita. Kasihnya dibuktikan dengan kesetiaannya untuk menyertai hidup kita. Ketika Ia menyelamatkan kita, Ia tidak membiarkan kita atau melepaskan kita begitu saja. Tapi Dia tetap memegang kita, Dia tetap menopang kita, agar kita tetap bisa melangkah dari hari ke demi hari. Itu semakin disempurnakan di dalamnya. Gambaran ini mungkin sama seperti seorang anak kecil Bapak Ibu ya, kalau kita punya seorang anak kecil atau bahkan ketika kita sebagai guru atau apapun kita ketika kita berjumpa dengan seorang anak kecil dan ketika ia terjatuh, ya, ketika ia terjatuh maka kita akan menolong dia untuk bangkit kembali lagi. Saya rasa kita tidak akan menolong dia untuk bangkit dan kita lepaskan dia lagi. Atau kita biarkan dia berjalan lagi atau berlari lagi.
Tapi saya rasa kita akan tetap terus memegang dia. Agar dia benar-benar bisa berjalan dengan baik. Bagian ini kembali lagi mengingatkan kita, itulah Allah kita. Dia bukan Allah yang hanya sekedar menyelamatkan kita dan dia melepaskan kita begitu saja. Tapi dia telah memberikan Roh Kudusnya. Dia telah memberikan rohnya untuk memimpin hidup kita. Dan bagian ini kembali lagi mengingatkan kita, beri dirimu untuk dipimpin dia. Agar hidup kita dapat terus melangkah dengan baik, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu bagian yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika hidup kita hidup oleh roh atau hidup di dalam roh itu sendiri. Dan ketika hidup kita, ketika kita mau memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, artinya apa? Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita secara sepenuhnya untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Maka seharusnya ada sesuatu yang nampak di dalam hidup kita. Yaitu bagaimana kita memiliki buah roh di dalamnya. Sebagai seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada buah roh yang nampak atau yang terlihat di dalam hidup kita. Di ayat yang ke-22 dan 23 saya rasa bagian ini sangat-sangat kita ingat gitu ya. Sangat dikatakan bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bagian ini mengingatkan kita betapa luar biasanya Tuhan kita ketika Ia menyertai hidup kita. Hidup kita menjadi hidup yang terus semakin hari semakin diperbaharui. Hidup kita menjadi hidup yang semakin hari semakin terus disempurnakan di dalamnya. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mau memberi diri kita dipimpin Roh Kudus. Dalam bagian ini berbicara tentang buah roh, bukan sedang berbicara tentang bermacam-macam hal yang harus kita miliki Bapak Ibu. Di sana dikatakan dengan jelas yaitu ayat 22 ya, tetapi buah roh ialah. Menjadi satu bagian yang sebenarnya mengingatkan kita ini ada satu bagian yang secara utuh yang tidak bisa kita lepaskan satu persatu. Di dalam buah roh itu ada kasih. Di dalam buah roh itu ada sukacita. Di dalam buah roh itu ada damai sejahtera dan seterusnya. Bahkan mungkin kadang-kadang kita berkata bahwa enggak bisa, saya hanya bisa mengasihi orang gitu ya. Tapi saya sulit sekali untuk sabar. Atau mungkin sebaliknya, ya saya bisa sabar, tapi untuk setia kelihatannya agak sulit untuk saya lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu saja di dalam bagian ini ada menjadi satu bagian mengingatkan kita bahwa untuk berbicara tentang buah roh, tentu saja itu menjadi satu proses di dalam hidup kita, gitu ya. Tidak mudah mungkin dalam bagian ini untuk kita bagaimana menunjukkan akan kasih itu sendiri. Tapi yang jelas berbicara tentang kasih, ini adalah ciri khas orang percaya, bukan? Seringkali saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa sih ciri khas atau ciri-ciri orang percaya atau orang Kristen? Satu kata yang biasanya selalu kita ingat, yaitu kasih. Bahkan seluruh bagian Alkitab sedang berbicara satu hal juga, yaitu tentang kasih Allah kepada setiap kita. Melalui apa? Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Itulah bukti kasih Allah yang paling besar dalam hidup kita. Oleh karena itu ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka seharusnya kasih itu pun kita juga miliki. Tidak hanya sampai di sana Bapak Ibu, di sana juga dikatakan ada sukacita, ada damai, sejahtera. Bagian ini mungkin mengingatkan kita, bahkan berbicara tentang ada kesabaran di sana. Situasi yang ada saat ini Bapak Ibu ya, sekalipun di dalam masa-masa ini normal yang ada begitu banyak mungkin orang yang masih mengalami ketakutan, menjadi orang-orang yang bahkan mungkin tidak hanya sekedar mengalami ketakutan, jadi orang-orang yang seakan-akan sedang tidak bisa bebas dalam arti bahwa hidup mereka tidak merasa tenang.
Tapi di dalam bagian ini sebenarnya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita sebagai orang-orang percaya harus memiliki sukacita. Hidup kita harus memiliki damai sejahtera. Yang artinya bagaimana dalam dua hal ini tidak ada sesuatu yang bisa membatasi kita atau tidak bisa mempengaruhi hidup kita. Dunia boleh bergejolak Bapak Ibu. Tapi hidup kita, hati kita tetap tenang. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita. Kesabaran. Bicara tentang kesabaran menjadi bagian yang juga agak mudah Bapak Ibu ya. Ini adalah hal yang mudah dikatakan tapi sulit mungkin untuk dilakukan. Gitu ya. Kesabaran atau sabar. Sabar bukan arti ketika orang marah maka kita belajar untuk mencoba untuk sabar. Tidak hanya sampai sebatas sana. Sabar juga berbicara bagaimana ketika kita sedang menghadapi persoalan hidup kita, maka di sanalah kita harus tetap sabar untuk menjalaninya. Mudah, tentu saja mungkin tidak mudah, tapi perlu kita ingat lagi bahwa ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Kemurahan hati, kebaikan menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang harus menyatakan akan kebaikan. Khususnya akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga orang lain pun juga bisa melihat, bisa merasakan akan kebaikan Allah itu sendiri. Berbicara tentang kesetiaan. Berbicara bagaimana kita juga mau tetap terus setia mengikut Tuhan. Allah sendiri ada Allah yang setia. Dia ada Allah yang selalu menopang kita. Oleh karena itu Ia memberikan rohnya untuk memimpin hidup kita. Kelemah lembutan dan penguasaan diri menjadi bagian yang kembali lagi mengingatkan kita. Inilah hidup kita saat ini. Mungkin dulu kita adalah seorang yang pemarah, tapi sekarang kita menjadi orang yang begitu lembut. Mungkin dulu kita adalah orang yang mudah sekali emosi. Sekarang kita bisa mengendalikan diri kita atau menguasai diri kita. Dan kita mengingat, oh Tuhan lebih baik dalam hidup saya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya dalam kehidupan kita ketika kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Maka buah roh itu pun juga akan kita miliki. Nikmati akan proses itu Bapak Ibu. Nikmati akan proses yang Tuhan izinkan untuk kita terus lalui dari hari demi hari. Milikilah ketaatan yang nyata di dalam Tuhan. Ingat, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memiliki ketaatan yang nyata di dalam hidup kita, ya. Biar hidup kita mau memiliki hidup yang terus hidup oleh roh atau hidup di dalam Roh Kudus. Yaitu dengan bagaimana kita mau terus memiliki hidup yang dipimpin olehnya. Untuk terus melakukan akan apa yang Ia mau. Untuk terus melakukan akan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ingat tujuan kita tadi ya, yaitu untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia. Dan di dalam segala proses yang ada, saya percaya ada hasilnya. Itu bagaimana kita memiliki buah roh itu. Melalui buah roh itulah, kalau Rasul Paulus tadi sana mengatakan ya di ayat 23 bagian akhir, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya apa? Buah roh yang kita miliki, itulah yang seharusnya bisa diterima, dirasakan, dan nikmati oleh orang lain. Dan biarkan kembali lagi nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat hari ini. Firman Tuhan yang mengingatkan kami akan ketaatan yang nyata. Bagaimana kami harus memiliki hidup, yaitu hidup di dalam Engkau. Hidup yang mau terus memberi diri kami untuk dipimpin oleh-Mu Tuhan. Agar hidup kami benar-benar memiliki hidup yang terus memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Ada buah roh yang terus nampak di dalam hidup kami.
sehingga orang lain pun juga dapat terus menyaksikan. Orang lain dapat terus melihat ada satu perubahan di dalam hidup kami. Mungkin dulu kami ada seorang yang seringkali melakukan akan dosa, seringkali mungkin menyakiti orang lain, seringkali membuat orang lain mungkin marah, bahkan seringkali kami juga menyakiti hati Tuhan. Tapi ketika Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan, mengingatkan kami dan betapa bersyukurnya kami, bahwa Engkau juga telah memberikan Roh Kudus-Mu untuk memimpin akan setiap langkah kami, agar kami dapat semakin terus disempurnakan. Ada perubahan di dalam hidup kami melalui buah roh yang ada dalam hidup kami. Itulah yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kembali lagi Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terus pimpin hidup kami. Tuhan terus tolong dan topang hidup kami. Dalam setiap langkah hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan usaha kami, di dalam pelayanan kami, biar semuanya menyenangkan hati-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk terus taat di dalam setiap langkah hidup kami. Ini Tuhan menjadi doa kami dan kerinduan kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita, dan saya akan memimpin kita dalam doa. Dengan segala ungkapan syukur kami datang ke hadirat Tuhan. Berterima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Di dalam ibadah kami, walaupun kami hanya ada di rumah, kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kami, bahkan di dalam keluarga kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk segala pekerjaan kami. Kami minta Tuhan memimpin kehidupan kami, menuntun hidup kami. Di dalam pekerjaan kami bisa mempekerjakan semua dengan baik. Memberikan kami hikmat untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan kami dengan baik. Dan kami merindukan di dalam pekerjaan kami pun bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami maupun anak-anak kami yang pada saat ini sedang berstudi. Dimanapun kami berstudi, kami percaya bahwa Tuhanlah yang mengetahui kami. Tuhan yang mengetahui segala pergumulan studi kami, dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup memampukan kami untuk menjalani studi kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk dapat belajar dengan baik, memakai waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk bisa belajar dengan baik, sehingga di dalam studi kami ingin mengenal Tuhan, dan kami juga ingin mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala pergumulan jemaat yang tidak bisa kami ketahui. Namun kami percaya bahwa Tuhan yang Maha Tahu, Tuhanlah yang mengetahui segala pergumulan kami. Tuhan yang mengerti kehidupan kami, dan Tuhanlah yang selalu melihat kehidupan kami. Kami mohon Tuhan selalu hadir di dalam segala pergumulan kami, baik dalam permasalahan ekonomi, sosial,
maupun mungkin di saat ini kami masih berduka. Kami berdoa bahwa Tuhanlah yang empunya, yang Tuhan mengetahui kehidupan kami, mengizinkan melihatkan kami segala yang baik yang tetap Tuhan atur, sehingga di dalam kehidupan kami, di dalam pergumulan pun kami tetap memandang wajah Tuhan. Kami tetap melihat pekerjaan tangan Tuhan yang selalu bekerja untuk kebaikan hidup kami masing-masing. Kami juga terus berdoa kepada jemaat dan anak-anakmu yang berulang tahun dalam seminggu ini. Di dalam pertambahan umur yang sudah Tuhan berikan, terima kasih untuk segalanya itu. Dan ajarilah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, menghitung waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat melihat semuanya, bahwa Tuhan itu baik bagi kami. Kami merindukan bukan pertambahan umur saja yang Tuhan berikan kepada kami, tetapi hikmat dan pengenalan akan Tuhan yang semakin bertambah, sehingga kami merindukan dan melihat campur tangan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami dan dalam umur-umur kami. Kami juga tetap terus berdoa bagi bangsa negara kami yang tercinta ini. Di dalam segala pergumulan pemerintah kami yang harus mereka hadapi, kami tetap terus berdoa bagi mereka. Kami tetap terus dukung mereka di dalam doa kami. Biarlah Tuhan yang mendengarkannya dan Tuhan memberikan kekuatan kepada pemerintah kami. Berkatilah Pak Jokowi beserta jajarannya semua. Mereka dapat bekerja dengan baik, mempermuliakan Tuhan. Dan kami merindukan kebangunan yang baik ada dalam bangsa Indonesia ini, sehingga bangsa Indonesia ini bisa menjadi alat kemuliaan nama Tuhan saja. Dan inilah doa kami Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna. Dan kami tidak bisa menyampaikan semua apa yang kami inginkan, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang juga mengetahui seluruh keinginan kami, seluruh doa-doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjawabnya seturut dengan waktu dan campur tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur. KPPK nomor 354. Bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai berdiri. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita, ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Damai sukacita ku bekerja baginya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari ini
kami boleh beribadah walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami percaya Engkau hadir dan bertahta terhadap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini, kami sudah memberikan juga yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini menjadi berkat buat pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita akan masuk dalam doksologi dan doa berkat. Tuhan, kepada kami mengucap syukur pada saat hari ini. Kami telah menyelesaikan akan ibadah kami. Biarlah segala puji-pujian yang telah kami nyanyikan, yang telah kami naikkan dapat terus menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah kiranya dapat menjadi kekuatan kami, menuntun hidup kami untuk kami terus hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan biarlah kiranya Tuhan tetap terus menopang akan hidup kami, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan usaha kami, di dalam studi kami, bahkan juga di dalam kesehatan kami. Berikan kami hati yang terus setia padamu Tuhan, hati yang terus rindu untuk terus mencari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita masuk dalam warta. Selamat berbahagia buat keluarga Bapak Hendra Salim atas kelahiran cucu kedua, putra pertama dari Ibu Olivia Salim. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. Untuk warta dapat kita lihat di multimedia. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia.